turu, kami turu deh, kami turu ya. Jenengan ngoten. Coba sekarang kita lihat upaya penyembuhan yang kaum terapis lakukan. Suatu contoh kayak pijet, kerok, atau apa yang pun namanya. Apa mereka menggunakan sarana obat untuk penyembuhan itu? Kan tidak. Bisa-bisa yang dia berikan adalah jamu. Nah, jamu maupun pijat dan sebagainya itu tidak bisa dikategorikan obat. Yang bisa dianalogikan obat itu adalah bahan-bahan kimia, dan mereka tidak pakai bahan-bahan kimia itu. Lalu teknik-teknik penyembuhan lewat pijat, lewat bekam, atau lewat apa, itu sudah ada sejak dulu, dan ini jangan dijadikan sebuah alternatif gitu loh. Kalau bisa jadikan ini penyembuhan yang utama. Nanti ketika di dalam stadium tertentu, karena gejala tertentu, karena akibat tertentu, harus ke rumah sakit, harus ke dokter. Nah, itu adalah alternatif, gitu ya. Nah, tapi setelah awal-awalnya, ayo kita manfaatkan ini penyembuhan dengan jamu-jamu, dengan pijat, dengan teknik-teknik penyembuhan yang pernah dilakukan oleh leluhur kita dulu. Makanya saya kurang sepakat kalau teknik-teknik semacam itu, metode-metode semacam itu dinamakan pengobatan alternatif, karena ini jangan dijadikan alternatif, jadikan yang utama, gitu ya. Kalau saya tidak sepakat dengan istilah pengobatan alternatif, ya otomatis harus ada sebutan yang lain ya. Artinya begini, di Indonesia ini sudah ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, yang mana di situ ada 10 OPK, objek pemajuan kebudayaan, diantaranya adalah pengetahuan tradisional. Nah, pengetahuan tradisional itu sangat luas sekali, baik itu terkait dengan penyembuhan, baik itu untuk kesehatan, baik itu untuk busana, kuliner, dan sebagainya. Nah, ketika kita berbicara pengetahuan tradisional dalam konteks kesehatan, itu ada teknik-teknik penyembuhan. Penyembuhan ya, bukan pengobatan. Ada teknik-teknik penyembuhan. Mbok iku disuwuk, mbok iku dipijet, mbok iku dibekam, dan sebagainya. Ini adalah teknik penyembuhan, cara-cara penyembuhan. Dan itu dilakukan dengan metode-metode yang tradisional. Nah, saya lebih cenderung kalau istilah pengobatan alternatif itu diganti dengan istilah penyembuhan tradisional. Ini akan lebih, mohon maaf, lebih mengangkat penghormatan kita kepada leluhur-leluhur kita yang sudah jauh sebelumnya menciptakan teknik-teknik, teknologi, pengetahuan-pengetahuan tentang kesehatan yang ada di masyarakat jauh sebelum adanya pengobatan kedokteran masuk di Indonesia atau di Nusantara. Kita sudah diberkahi banyak, itu jadikan alam itu sebagai apotek ya. Kita kepingin lancar BAB, kita mual, anak-anak kecil batuk dan sebagainya, banyak itu akar-akar tumbuhan yang bisa kita pakai. Jangankan di pedesaan, di kota pun sekarang sudah banyak kok itu penjual-penjual bahan-bahan, misalnya ada kayu secang, ada bunga belimbing dan sebagainya. Nah, itu manfaatkan dan itu sangat baik sekali. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, sangat luar biasa manfaatnya. Berbicara siapa yang diuntungkan. Jadi begini, ini adalah terobosan, ada suatu upaya dari masyarakat yang ingin melestarikan
ilmu-ilmu dari leluhurnya. Ketika ini berbicara untung dan rugi, siapa yang untung? Yang untung adalah masyarakat dan pemerintah. Masyarakat tidak terlalu pusing dengan biaya pengobatan yang semakin mahal. Kemudian pemerintah tidak harus melakukan anggaran subsidi dan sebagainya untuk kesehatan. Ini sangat menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah. Nah, soal ada yang dirugikan baik itu produsen obat dan sebagainya, saya rasa semua punya pangsa pasar tersendiri, semua punya rezeki sendiri-sendiri. Tapi ketika kita sebagai masyarakat Nusantara, masyarakat yang cinta budaya, melakukan hal-hal untuk penyembuhan pribadinya, untuk penyembuhan keluarganya, ini menggunakan alam, menggunakan teknik warisan leluhur, ini sangat luar biasa. Gitu kira-kira. Terima kasih. Salam budaya.